Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya, khususnya sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel kami, channel Sang Petani. Sahabat-sahabatku sekalian, tepatnya di kebun ini 10 bulan yang lalu saya membuat sebuah video tentang bagaimana cara mengetahui pH tanah dengan hanya melihat tumbuh-tumbuhan liar yang berada di sekitar lahan, dan juga sebuah video tentang bagaimana menetralkan pH tanah dengan arang sekam, dan sebuah video bagaimana cara menyuburkan tanah dengan alami atau dengan menggunakan apa yang ada di sekitar lahan kita. Nah, sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai, bahwasanya pada hari ini setelah menunggu 10 bulan lamanya atau dari tanam adalah 1 tahun, kita akan bersama-sama melihat bagaimana hasil daripada kebun yang pH tanahnya diperhatikan. Karena sebagaimana pada video yang saya unggah 10 bulan yang lalu, bahwasanya saya jelaskan ketika pH tanah kita terlalu asam atau terlalu basa, terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah penyerapan nutrisi oleh tanaman akan tidak maksimal. Karena zat asam yang berada di dalam tanah kita itu akan mengikat unsur-unsur yang mana unsur-unsur itu sangat dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Sehingga tanaman akan tidak berproduksi dengan maksimal karena pupuk yang kita aplikasikan, pupuk yang kita taruh pada lahan kita tidak terserap secara maksimal oleh akar tanaman karena diikat oleh zat asam yang berada di dalam tanah. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak memperhatikan pH tanah, maka akan berujung pada biaya produksi yang sangat meningkat. Karena ketika kita melihat tanaman kita belum tumbuh dengan sempurna, pastinya kita akan menambahkan pupuk kembali, menambahkan nutrisi, menambahkan bahkan obat-obatan, dikira tanaman kita terserang penyakit. Namun sebenarnya hal yang sangat sederhana yang perlu kita lakukan oleh sahabat-sahabat tani semuanya, yaitu memperhatikan pH tanah. Oleh karena itu, saya selalu mengamati sepanjang kami berbudidaya, yaitu mengamati tentang perubahan pH pada tanah kita. Kami tidak mengamati dengan alat karena keterbatasan kami, petani yang ada di desa, sehingga kami hanya melakukan dengan cara yang sederhana, yaitu mengamati lahan kita dengan melihat tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitar lahan kita. Nah, salah satunya agar kestabilan pH selalu terjaga, maka diantaranya kami menerapkan sistem pemupukan dengan pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah kami fermentasi lalu dicampur dengan arang sekam, sehingga selain menjadi pupuk bagi tanaman itu sendiri, arang sekam juga sebagai karbon aktif yang dapat menyimpan atau nantinya melepaskan secara perlahan kepada tanaman sehingga nutrisinya terserap sesuai yang dibutuhkan. Dan karbon itu juga berfungsi sebagai penyimpan, baik penyimpan air maupun nutrisi yang terdapat dalam kandungan unsur hara yang terdapat dalam kotoran hewan tersebut, sehingga tidak menguap oleh panas, tidak tercuci oleh air hujan. Nah, namun sebelumnya sahabat-sahabatku sekalian, sebelum kami melihatkan hasil daripada tanaman yang kita tanam 1 tahun yang lalu dengan memperhatikan pH tanah yang selalu stabil, kami mohon sempatkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan biarkan kolom komentar kosong. Silahkan isi kolom komentar dengan komentar-komentar yang membangun channel kami agar kami semakin melakukan hal-hal yang terbaik dan semakin bermanfaat bagi teman-teman petani semuanya. Sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai, inilah hasil daripada tanaman kapulaga yang saya tanam sejak 1 tahun yang lalu dengan senantiasa memperhatikan pH tanah yang berada di dalam sekitar lahan ini. Hasilnya bagi saya adalah luar biasa.
dan juga penekanan biaya yang kami aplikasikan untuk pembelian pupuk itu sangat minimal sekali. Dan kapulaga ini yang saya tanam adalah jenis hibrida, yang mana pada umumnya petani dengan berbudidaya kapulaga hibrida, mereka berkata bahwa kapulaga hibrida akan berbuah 1 tahun sekali. Namun yang terbukti di lahan kami dengan senantiasa memperhatikan pH tanah, kebutuhan pupuk yang tercukupi, maka sepanjang tahun sebenarnya bisa berbuah. Jadi selalu ada urutan, ada yang berbunga, ada yang buah, ada yang panen. Ini yang terjadi di lahan milik saya sendiri. Dan ini kapulaga ini sudah kurang terlihat lebat karena ini sudah 1 kali petik. Jadi ini yang tua sudah kita petik, sudah kita jemur dalam proses pengeringan, dan ini adalah sisa daripada pemetikan pada minggu yang lalu, yang insya Allah minggu depan ini sudah akan bisa dipetik kembali. Dan selanjutnya masih disusul lagi dengan bunga yang masih belum mekar. Ini akan menyusul terus menerus jika kita memperhatikan sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan oleh pH. Nah, sahabat-sahabat tani sekalian, kesimpulannya pada langkah-langkah kita dalam berbudidaya tanaman, baik komoditi apapun, senantiasa kita perhatikan pH tanah. Jangan hanya selalu fokus pada pupuk, karena pupuk adalah sebuah makanan bagi tanaman, sebuah nutrisi bagi tanaman. Nah, media yang kita tempat untuk aplikasi pupuk itu sendiri harus ideal. Jangan sampai media yang kita untuk mengaplikasikan pupuk itu ternyata memiliki zat asam yang sangat besar, sehingga zat asam itu sendiri akan mengikat pupuk yang kita aplikasikan pada lahan tersebut, sehingga nutrisi yang kita aplikasikan tidak terserap oleh akar. Sekian, mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman petani untuk senantiasa memperhatikan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang terlihat sepele, akan tetapi akan membawa hasil yang luar biasa. Oke, sahabat tani, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.